Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKP 18.2. Pada hari ini, hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, untuk kelas SKP 18.2 kita masuk pada pertemuan yang ke-7. Nah, untuk pertemuan yang ke-7 ini, untuk kesekian kalinya lagi, ya, saya mohon perhatian penuh dari kelas SKP 18.2. Saya cukup prihatin dengan kelas ini karena untuk keaktifan maupun komunikasinya itu kurang sekali, ya. Jadi di sini sulit untuk melakukan komunikasi secara aktif dengan kelas, dan saya lihat dari keaktifan pengumpulan tugas juga rendah sekali. Jadi ini kita bisa lihat dulu untuk tema yang akan saya berikan pada pagi hari ini. Untuk hari ini saya belum memberikan tambahan materi, mengingat tugas yang sebelumnya itu belum ada yang mengumpulkan, ya. Jadi di sini saya lihat ada tambahan materi untuk pertemuan minggu sebelumnya tentang tambah data, entah mungkin karena sibuk atau entah karena tidak paham atau karena mungkin tidak update, ya. Ini saya lihat dari materinya pun itu kurang, ya, kurang apa namanya diterima dengan baik. Nah, di sini sudah ada PPT materi maupun video materinya sudah saya share juga. Nah, kemudian juga kemarin saya sudah berikan file untuk membantu tugas navigasi karena tidak bisa mengerjakan, ya, karena beratnya tugas menurut ini kelas SKP 18.2. Ini saya cek dulu. Saya buka dulu yang SKP 18.2. Nah, ini sudah saya berikan, ada worksheetnya juga, tapi ternyata dari kemarin tugas yang saya berikan itu belum ada yang mengumpulkan, padahal sudah ada tenggat waktunya yaitu tanggal 25 Oktober, ya. Nah, untuk itu saya akan mengulang dulu atau mereview lagi mengenai tema tambah data ini. Jika tidak paham, silahkan ditanyakan, ya. Dan saya harap itu jangan terlalu istilahnya jaga ke, ya. Jadi saya melihat harus dikirimi dulu file yang betul baru Anda bisa mengerjakan. Bahkan terkadang sudah dikirimi file yang sudah jadi pun itu banyak yang tidak mencoba. Ada juga yang sudah mencoba tapi tetap tidak bisa. Nah, ini karena karakter dari kelasnya itu juga berbeda. Jadi saya minta di sini berbeda dengan kelas yang sore dan kelas-kelas lainnya. Jadi saya mohon perhatian khusus untuk kelas SKP 18.2. Kita cek dulu dari peta penilaiannya, ya, untuk kelas SKP 18.2. Nah, di sini sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Oke, untuk pembuatan menu utama. Ini ada Mas Agus Cahyo yang barusan mengumpulkan. Saya akan cek dulu untuk pembuatan menu utama, apakah sudah sesuai dengan yang diminta pada tugas tersebut. Oke, ini menu utama, di copy. Kemudian biodata, tampil data, menu navigasi. Ini fotonya nggak tampil. Biodata dirinya. Oke, pembuatan menu utama. Sudah mengerjakan, ya. Oke, lanjutkan.
Kemudian dilihat lagi di sini untuk praktek navigasi. Oke, kita cek praktek navigasi. Oke, untuk praktek navigasinya saya cek dulu tugas dari Mas Agus Cahyono ini. Menu navigasi, review, next. Oke, ini sudah ada juga. Nah, jadi yang penting Anda mengumpulkan dulu mengenai yang kedua itu waktu penyerahan misalkan kurang, memang nanti akan mengurangi nilai, tapi kan tidak terlalu banyak dibandingkan tidak mengumpulkan sama sekali ya. Oke, jadi ini sudah mulai. Yang kurang Mas Agus Cahyono kuis navigasi. Coba nanti minta tolong dilihat pada YouTube-nya. Ya, dicek di sini, silahkan diisi kuisnya. Setelah di capture bisa dikirimkan ke WA group ya untuk mendapatkan nilai. Ini sudah terisi hampir semuanya untuk punyanya Mas Agus Cahyo di sini. Kemudian yang belum itu bisa dicek ya dari yang pertama dulu. Bahrian Asalami ya. Untuk Mas Bahrian Asalami ini kita cek dari yang pertama. Nah, di sini ini sudah mengumpulkan pembuatan tema, pembuatan menu belum, sampai dengan yang terakhir ini tidak mengumpulkan sama sekali. Ya. Kemudian Mas Tinggal Cahya ini sudah oke semua, tinggal tugas yang terakhir untuk pembuatan link tambah data. Kemudian Agus Cahyo ini sudah semua, tinggal kuis navigasi dan tugas yang terakhir. Untuk kuis nanti silahkan dijawab pada YouTube channel, dicari untuk tema tentang navigasi ini. Di dalam Classroom juga ada semua ya. Kemudian Ahmad Rinaldi ini hanya 1 kali saja aktif pada semester yang kemarin, untuk semester ini sama sekali tidak aktif. Kemudian Deva Ilham juga sama. Hanif Kurnia Yudanto ya. Ini juga mengumpulkan untuk praktek navigasi. Tetapi bentuknya ya ini adalah RAR. Silahkan dibaca petunjuk mengumpulkan tugas. Sudah saya berikan note pada Classroom, tapi tidak mendapat tanggapan. Mohon kalau Mas Hanif melihat video materi ini, dicek kembali tugas Anda, kerjakan sesuai petunjuk, jangan asal mengumpulkan. Sehingga dengan terpaksa tidak saya masukkan nilainya, meskipun sebetulnya Anda sudah mengumpulkan. Ya. Kemudian Rijal Koir ini dari awal ya, kalau saya lihat ada 2 akun yang aktif ini dari yang kedua. Yang masih kurang kuis navigasi dan praktek navigasi serta pembuatan link tugas tambah data. Kemudian Niko Firnanda ini dari semester ini sudah tidak aktif. Reza Pratama ini kurang pembuatan menu yang prakteknya sama praktek navigasi dan pembuatan link tambah data yang terakhir. Kemudian Agung Wibisono ini kurang kuis navigasi. Silahkan nanti di capture jawabannya yang ada di YouTube, dikirim ke WA group ya. Kemudian di sini pembuatan link untuk tambah datanya juga belum mengumpulkan. Kemudian untuk Mas Birin ini tidak aktif sama sekali. Ini malah pada semester berikutnya juga memang tidak aktif ya. Oke, ini perolehan nilai sementara dari kelas SKP 18.2. Sebentar lagi kita akan menghadapi UTS. Nah,
Jika Anda melaksanakan UTS tapi tidak mengumpulkan tugas-tugas sebelumnya, maka nilai UTS Anda tidak akan dinilai. Tugas atau hasil UTS Anda tidak akan dinilai. Ini mohon perhatiannya. Jadi kalau memang ada kesulitan, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan karena waktu saya 24 jam untuk menjawab pertanyaan dari Anda. Dan terkadang memang yang saya rasakan di sini, Anda itu harus banyak dikopikan program yang sudah jadi. Untuk ngedit saja itu terkadang juga masih bingung. Ya, jadi ini dasarnya yang sangat kurang di sini. Hanya beberapa mahasiswa saja yang saya lihat cukup mampu untuk melakukan hal tersebut. Jadi mengedit program yang sudah jadi. Nah, itu pun juga editannya mungkin tidak terlalu full ya. Jadi diusahakan Anda itu harus praktek satu. Namanya saja pemrograman. Memang kita harus praktek. Kalau biasanya kita praktek di kampus, ini karena kondisi pandemi seperti ini, memang menjadi berat karena Anda harus praktek sendiri di rumah. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada masalah, itu silakan dikoordinasikan. Jangan diam ya. Diam ini bisa menimbulkan banyak pertanyaan juga. Apakah sudah paham, ataukah tidak paham, ataukah sudah paham tapi malas mengerjakan, ataukah tidak paham dan tidak tahu harus berbuat apa. Ada banyak hal yang bisa kita simpulkan dari diam ini. Ya, jadi saya minta tolong komunikasi dengan kelas SKP 18.2 ini mohon ditingkatkan. Karena keaktifan Anda sangat kurang di sini. Nah, untuk tugas sendiri yang terakhir ini sama sekali belum ada yang mengumpulkan. Tugasnya adalah membuat link tambah data. Nah, di sini saya akan mereview lagi untuk materi tambah data yang sudah saya informasikan atau saya sampaikan pada minggu sebelumnya. Ya, jadi di sini kita akan mulai membuat sebuah program untuk menambahkan data. Hierarki program terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu membuat form. Form ini nanti akan dipergunakan untuk menambah data. Kemudian yang kedua adalah program khusus yang berisi skrip ASP untuk fungsi tambah datanya. Nah, untuk kedua jenis hierarki ini, pembuatan form boleh Anda menggunakan format HTML atau HTML. Tapi kalau untuk skrip tambah data, karena sudah masuk ke fungsi ASP, maka harus atau wajib menggunakan ekstensi .asp. Nah, kemudian persiapan untuk membuat program apa saja? Yang pertama tetap kita menyiapkan database. Database boleh menggunakan database yang kemarin pernah Anda pergunakan. Nah, fungsi dari database ini nanti untuk cek apakah data yang sudah kita masukkan di form itu berhasil masuk ke dalam database. Karena tidak error bukan berarti program itu berhasil. Bisa saja terjadi masalah pada koneksi dan ini tidak terdeteksi error. Ya, jadi kita harus cek dulu apakah yang sudah kita isikan pada browser itu masuk ke dalam database. Kemudian yang kedua, membuat skrip untuk form. Kemudian yang ketiga, membuat skrip untuk proses tambah data. Yang keempat, menyiapkan web server. Yang kelima, menyiapkan web browser. Dan yang keenam, kita tambahkan file Adobe VBS.inj yang terkait dengan koneksi database. Di mana file Adobe VBS ini cukup kita kopikan saja, tidak perlu membuat. Nah, di sini untuk urut-urutannya, pertama kita siapkan database. Ini nama databasenya, ini nama tabelnya. Kemudian desain tabelnya sendiri, ini untuk fieldnya ada nama, alamat, telepon, email, hobi. Kemudian kita isikan minimal 2 atau 3 record, nggak usah banyak-banyak ya. Nanti dari isian itu kita akan cek menambah atau tidak recordnya dengan kita tambahkan data yang ada di form browser ya.
Nah, kemudian kalau sudah diisi record, selanjutnya kita melihat tampilan di browser untuk program ketika pertama kali dijalankan. Nanti akan muncul sebuah form seperti ini. Sebagai contoh, form isi data pegawai, kita isikan nama, alamat, telepon, email, hobi. Kemudian ini ada save, ada tombol clear. Tombol clear berfungsi untuk menghapus data yang ada di form atau membersihkan layar form. Sedangkan save ini berfungsi untuk mengkoneksikan isi yang ada di dalam form tadi ke dalam database. Ya. Nah, kalau sudah, jika berhasil, maka akan muncul tulisan seperti ini di browser. Hati-hati, belum tentu muncul tulisan seperti ini, datanya tersimpan di database Anda. Makanya harus dicek sekali lagi untuk ASP ini. Kalau error langsung kelihatan ya, tapi kalau seperti ini tidak terkoneksi, kita bisa yang pertama itu cek file Adobe VPS.enc. Sudah tercopy belum? Kemudian yang kedua, proses koneksi. Ya, jadi apakah sudah sama nama yang ada di dalam program dengan yang ada di database, terutama untuk nama database dan nama tabelnya. Nah, berikutnya ini kita masuk ke penjelasan untuk membuat form. Diberi nama file job9a.htm. Ini nanti pada bagian title akan muncul di sudut kiri browser Anda masing-masing. Nah, berikutnya di sini mulai masuk pembuatan form, diberi nama FRM input, actionnya job9b.asp. Berarti nanti form ini akan terkoneksi dengan job9b yang berisi perintah tambah data. Ya, kemudian metodenya post, kirim. Ini masuk judul form isi data pegawai. Kita buat formnya dengan menggunakan tabel supaya lebih rapi. Ya, karena kalau tabel kan jelas kolom dan barisnya. Nah, kemudian untuk nama ini nanti untuk length atau tempat pengisian namanya diberi nama DB nama. Untuk alamat diberi nama DB alamat dan seterusnya. Kalau sudah, di sini kita lihat mulai memasukkan untuk tipe submit, CMD submit, value-nya save ya untuk menambah. Tipe reset, name CMD reset, value clear, fungsinya untuk membersihkan layar. Nah, itu tadi untuk job 9A yang sangat-sangat mudah digunakan untuk membuat form. Nah, berikutnya ini mulai masuk ke job 9B. Di job 9B ini ada yang perlu direvisi, khususnya untuk pemberian nama di bagian depan ini. Kita lihat untuk STR nama, request DB nama. Ini diganti STR alamat, request DB alamat. STR telepon, request DB telepon. STR email, request DB email. Dan STR hobi, request DB hobi. Jadi minta tolong bagian depan ini Anda ganti namanya menyesuaikan dengan requestnya, cuman di sini diberi bagian awalan STR. Gitu ya. Nah, lanjutannya seperti yang sudah-sudah kita melakukan proses menyiapkan lokasi penyimpanan database. Kemudian kita setting object connection-nya dibuka ya. Kalau sudah, kita masukkan perintah query-nya. Karena ini perintahnya adalah tambah data menggunakan perintah insert into nama tabel yaitu teman. Diikuti nama fieldnya, nama, alamat, telepon, email, hobi, dan lain-lain. Nah, Anda perhatikan di bagian ini itu yang paling sering terjadi masalah ketika mahasiswa membuat program. Ya, jadi memang tanda spasi itu jangan sampai tidak pas, karena tanda spasi dianggap sebagai perintah di sini. Oleh karena itu, khusus di bagian ini tolong Anda cek satu persatu, betul-betul dipaskan spasinya, ya karena ada beberapa perombakan yang terjadi ini mengakibatkan perbedaan jarak spasi. Kalau sudah masuk ke object connection dieksekusi untuk perintah query-nya, terus ditutup. Nah, kemudian berikutnya jika sudah berhasil nanti akan muncul
statement penyimpanan sukses itu di bagian ini. Ya, jangan lupa link ke job 9A, berarti kembali lagi ke form tadi. Nah, itu tadi untuk penjelasan dari program tambah data untuk kelas SKP 18.2. Jadi intinya di sini, ketika Anda membuat program tambah data, itu yang perlu dilihat, yang sering menjadi masalah itu di bagian ini. Tolong Anda cek, Anda cermati. Yang pertama, pastikan nama tabelnya itu sama. Yang kedua, pastikan nama-nama field ini tidak ada perbedaan antara yang Anda tulis di script dengan yang di dalam database. Yang ketiga, pastikan bahwa jarak spasi ini betul-betul sesuai seperti yang ada di contoh worksheet, ya. Kalau sampai ada perbedaan spasi, itu akan mengakibatkan error. Seperti itu. Jadi sebetulnya cukup mudah ya. Nah, mungkin kita bisa lihat contoh dari kelas sebelumnya. Ini yang sudah mengumpulkan program tambah data. Itu SKP ini ya. Nah, ini kita lihat dulu untuk ini. Tugas tambah data. Saya akan berikan contoh bagi yang mendapat nilai yang tertinggi di sini. Ada Atalah Naufal ya. Coba saya cek dulu. Untuk program tambah data. Nah, kalau yang punya kelas lain itu di capture seperti ini. Nah, ini untuk link menu yang sederhana, tapi yang penting jadi ya di sini ya. Ada profil, data SQL, navigasi, tambah data ya. Nah, kemudian kita lihat ini form isi data kendaraan. Ini saya perbesar. Nah, ada form isi data kendaraan, dia mengisikan merek Mio warna merah, harga 17 juta. Save ya. Kemudian kalau sudah penyimpanan sukses. Nah, kemudian di-capture-kan hasilnya. Mio merah ini sudah masuk di sini di database. Jadi besok tugasnya yang bagus tuh seperti ini. Ya, jadi apa yang sudah Anda capture-kan, silahkan capture-kan lagi database-nya. Apakah terjadi penambahan baru yang benar atau tidak? Ya, ini contoh yang kelas lain. Kemudian saya berikan contoh yang lain lagi. Misalkan punyanya Mas Johan ini. Oke, dia membuat background yang ramai di sini. Jadi ini ada menampilkan data, menu navigasi, menambahkan data. Nah, kemudian di capture untuk scriptnya seperti biasa. Ini untuk form isi data barang, saya perbesar. Ada pensil stok 6 harga 2.500. Nah, kemudian ini programnya. Nanti jika berhasil akan muncul tulisan penyimpanan sukses kembali. Dan tidak lupa menampilkan juga capture dari aksesnya. Tadi kan memasukkan data pensil 6 2.500 ya. Ini sudah ada tampil di sini. Nah, bagi kelas SKP 18.2 nanti seperti itu untuk mengumpulkannya. Kalau yang lain bisa, kenapa Anda tidak? Ya, ini saya lihat dari motivasi untuk prakteknya yang saya lihat masih kurang. Kalau memang Anda istilahnya merasa keberatan, Anda bisa misalkan datang untuk bertemu ya dengan saya khususnya hari Kamis kalau misalkan ingin menanyakan secara langsung ya tentang praktek tambah data ini. Toh kemarin juga sudah saya berikan beberapa contoh
link yang sudah ada tambahan filenya juga, silahkan Anda cek di situ ya. Jadi usahakan lebih kreatif kalau mendapat satu program yang bisa menuntun Anda untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas lainnya, itu tolong dimodifikasi dengan baik seperti itu ya. Nah, jadi tidak hanya sekedar mengganti warna, mengganti judulnya, ya usahakan modifikasi itu modifikasi yang lebih kreatif. Jadi jangan hanya mengganti warna yang sepertinya tidak ada perubahan yang terjadi di situ. Nah, ini untuk gambaran contoh saja. Yang lainnya itu bisa mengerjakan. Bahkan untuk yang kelas malam pun, ini saya cekkan sekalian. Yang kelas malam ini SKS 18-2 ya. Nah, ini pun sudah ada yang mengumpulkan meskipun anggotanya itu sedikit. Ya, memang yang aktif itu hanya itu saja. Tapi ini sudah menyerahkan itu ada 3 orang. Ya, ini sudah luar biasa sekali. Bahkan ini pun yang menyerahkan terlambat kemarin itu sebetulnya sudah selesai begitu ya. Nah, jadi sekali lagi untuk kelas SKP 18-2 saya mohon perhatiannya ya. Sifatnya sudah urgent karena sebentar lagi Anda itu akan memasuki ujian tengah semester. Untuk minggu depan tuh berarti kita masuk minggu tenang. Harapan saya semua sudah mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan mulai dari awal pertemuan sampai dengan hari ini ya. Jadi sekali lagi saya tunggu bagi yang sudah pernah mengumpulkan dan mendapat notis dari saya, tolong diperhatikan. Kalau memang diminta untuk mengirim ulang, ya Anda lakukan mengirim ulang. Kalau memang diminta untuk membuat menyesuaikan dengan tugas yang diberikan, ya Anda harus menyesuaikan dengan tugas yang diberikan. Karena ketika mengumpulkan tugas itu ada petunjuknya, ada teknisnya, tidak asal mengumpulkan. Ya, jadi sebagai mahasiswa saya minta di sini kedewasaan Anda, peran serta Anda, tanggung jawab Anda. Sayang sekali kalau kuliah itu nanti nilainya juga pas-pasan ya, Anda yang rugi sendiri. Jadi saya minta tolong untuk kelas ini diperhatikan sekali lagi untuk pengumpulan tugasnya. Baiklah, saya kira itu dulu untuk penyampaian materi dan penjelasan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.